Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, bersyukur pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama beribadah walaupun kita terpisah. Tapi mari kita sehati, satu pikiran, kita siapkan hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak semua untuk bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita bersama-sama besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Hidup kami semua karena kemurahan-Mu. Dan hari ini kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir, Engkau mengurapi setiap kami, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Memberkati kami yang melayani, hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menjadi saluran berkat buat kami. Juga sidang jemaat-Mu yang ikut beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah urapan yang sama, Roh Kudus mengurapi dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu acara ibadah ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menghancurkan dan kami percaya Tuhan, Engkau berkarya di atas ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Hidup kita semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa berat, kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami.
Glory, haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
Tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mencari hati-hati yang mengasihi Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami. Haleluya, Yesus. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Kau tulus menerima kami Tuhan. Kau tulus menerima aku apa
Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, Yesusku. Haleluya. Kami mengundang Bapak Gembala. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, masih Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu tidak memiliki sesuatu yang layak dibanggakan di hadapan-Mu. Namun pagi hari ini Tuhan, hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu yang mendengar di rumah. Roh kebodohan, roh kurang percaya, roh kebimbangan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari kami masing-masing dan tidak kembali lagi. Mohon pengurapan untuk Roh Kudus, dari Roh Kudus untuk hamba-Mu. Dan pengurapan yang sama diberikan kepada sidang jemaat-Mu, sehingga boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan yang terambil dari suratan Kolose pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita berbicara mengenai kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kalau Kristus memenuhi hidup kita, kalau bukan hanya ada, tetapi memenuhi hidup kita, maka segenap gerak langkah kita adalah mencerminkan pribadi Kristus. Ya. Dan itu bisa terjadi bila kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Dan membuat orang percaya mengarahkan pandangannya kepada Kristus dalam segala perkara. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan. Sehingga kalau kekurangan nanti tidak ngomel, dan kalau kelimpahan tidak lupa kepada Tuhan. Dalam sehat maupun sakit. Paulus mengatakan, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Sebab di dalam pengucapan syukur ini ada kuasa besar yang luar biasa. Ya. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Cari dan pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan, kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, sebagaimana firman Allah minggu lalu, maka kita akan senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Kita sering menyanyikan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku. Hatimu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mencari, memikirkan, itu akan terjadi dalam kehidupan orang yang penuh Kristus di dalam hidupnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, memikirkan perkara yang di atas berarti setiap saat, setiap waktu memikirkan hal-hal yang mengena dengan keselamatan hidup kekal, bukan hanya berpikir pada kepentingan sesaat untuk hidup yang sementara di bumi ini. Ya. Hal itu hendaknya bukan hanya kita lakukan ketika berada di gereja saja. Menyanyikan lagu, mendengarkan firman Tuhan, habis itu keluar dari gereja lupa apa yang disampaikan tadi oleh hamba Tuhan yang bersangkutan. Nah, hal itu akan kelihatan dan tercermin melalui tindakan dan sepak terjang kita sehari-hari. Ya. Paulus mengatakan di dalam kitab Kolose yang sama, pasal 3 ayat 23. Segala sesuatu
Yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tolong Pak itu dibacakan. Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, amin. Dan ini hanya bisa terjadi kepada orang yang merasakan kepenuhan Kristus di dalam hidupnya. Sehingga apa yang dilakukan, dipikirkan, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai salah melangkah. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, dibimbing, bekerja, ya, di kantor, di perusahaan, pelayanan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan karena kita takut kepada atasan kita, bukan karena kita takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apapun yang saudara dan saya lakukan, ada kena-mengena dengan hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau demikian halnya, tidak ada orang yang menipu sesama. Orang yang mengambil hak sesuatu yang bukan haknya. Mendustai sesama. Ya. Tidak ada. Ya. Oleh karena itu, di dalam perjanjian lama, kepada bangsa Israel diingatkan untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak dan keturunan kita, supaya mereka hidup takut kepada Tuhan. Tolong Pak Supriyai dibacakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Diajarkan di mana dan bagaimanapun keadaan saudara dan saya. Seperti sekarang ini saudara, kita semua mengalami pencobaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki perilaku yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena Allah sudah mengatakan, Dia yang menyertai, Dia yang melindungi, Dia yang memelihara umat-umat miliknya. Haleluya. Contoh konkret di dalam perjanjian lama. Kita akan lihat juga perjanjian baru. Kehidupan bangsa Israel yang dikenal tegar tengkuk. Tidak mau taat kepada firman Allah. Dan tidak pernah jera. Sehingga akibat dari perbuatan mereka membuat mereka hidup sengsara dan terlunta-lunta selama ribuan tahun. Dalam 1 Korintus pasal 10. Ya. Mungkin Pak Stefanus bisa membacakan perikopnya. 1 Korintus pasal 10, perikopnya apa itu?
Israel sebagai suatu peringatan. Ya, terima kasih. Israel sebagai satu peringatan. Perhatikan perikop ini. Di dalam New International Version, NIV, perikop itu berbunyi, warning from Israel's history. Ya, peringatan ya, melalui sejarah bangsa Israel. Dalam New King James Version dikatakan Old Testament examples. Contoh dari perjanjian lama. Terjemahan kita, Lembaga Alkitab Indonesia, Israel sebagai suatu peringatan. Di ayat 9 sampai 10, tolong dibacakan Pak Supri, 1 Korintus 10 tadi. 1 Korintus pasal 10 ayat 9 dan 10. Iya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Menurut Paulus, bangsa Israel bukanlah contoh yang baik untuk ditiru. Karena akibat sikap dan perbuatan mereka bukan penggenapan berkat yang mereka peroleh, tetapi kesengsaraanlah yang mereka rasakan. Pada menurut Nabi Yeremia, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Allah adalah damai sejahtera bagi mereka yang percaya kepadanya, yang menyediakan hari depan penuh dengan pengharapan. Jika pengikutan kita kepada Tuhan ya, hanya berdasarkan telah mengalami mujizat, saya mengalami mujizat yang luar biasa. Hanya berhenti sampai mujizat, hidup tidak bisa makan, sakit sembuh, ya, berdoa diberi. Ya. Hanya sampai di situ. Tidak memiliki pengenalan yang benar. Tidak memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Berapa banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan untuk orang Israel. Hanya untuk keluar dari Mesir, Tuhan membuat 10 tulah mujizat. Sehingga akhirnya mereka diizinkan keluar dari Mesir oleh Fir'aun. Dalam perjalanan menuju padang gurun, mereka tidak bisa menanam, tidak bisa menuai. Disediakan mana turun dari surga selama 40 tahun. Dan 40 tahun juga pakaian mereka tidak menjadi rusak. Apa ada sepatu tidak pernah rusak selama 40 tahun? Kecuali kalau disimpan saja. Itu pun bulukan. Mungkin juga lemnya terlepas. Dulu belum ada lem. Pasti rusak. Dipakai 40 tahun. Apakah mereka taat? Tidak. Mereka tidak taat. Mereka mengalami kebinasaan di padang gurun. Oleh karena itu Nabi Hosea mengatakan dengan tepat di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Tolong Pak Supriyanto dibacakan itu. Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, Ya. maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah ini ya, pentingnya pengenalan yang benar akan Kristus. Ya. Kita dicobai menghadapi pencobaan sekarang ini.
Ya, mungkin sepanjang hidup saya, ini yang luar biasa. Gunung meletus, ya, terjadi tsunami di Aceh, bom Bali. Tidak seperti sekarang ini. Ya. Kalau cuma ngomongin firman Tuhan, orang tidak takut. Tetapi ternyata semua orang takut mati. Ya. Tetapi saya katakan jangan takut karena bukan virus corona yang menentukan kita. Tetapi Allah yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Takutlah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengasih lagi penyayang. Tetapi jangan lupa Dia adalah api yang menghanguskan. Ya. Kita tidak perlu takut berlebihan. Taat ada aturan yang ada, jaga diri yang baik. Dalam perjanjian baru, kita diingatkan untuk hidup kita terpelihara secara baik. Di dalam Injil Matius tertulis, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lain akan ditambah-tambahkan. Itu ayat yang sangat populer di dalam Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi dari sekian banyak orang Kristen, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Besok bagaimana? Bulan depan bagaimana? Tahun depan bagaimana? Ya. Tidak beralasan, bukan? Karena segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Allah yang menentukan hidup saudara dan saya. Untuk apa kita mesti takut? Ya. Di sini kita tarik kesimpulan, ya, bahwa tanpa pengenalan yang benar akan Allah, mustahil orang bisa taat. Ya. Mustahil orang akan memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Tanpa pengenalan Allah yang luar biasa. Ya. Kemarin kita sudah dikatakan, ya, minggu lalu 1 Yohanes pasal 5 itu. Iman mengalahkan dunia. Kalau orang tidak memiliki iman yang teguh, harta bisa habis. Amsal mengatakan, harta itu memiliki sayap, bisa terbang. Ada yang membanggakan. Maka saya katakan di awal tadi, kita harus tetap tangguh. Ya, kita harus tangguh memikirkan perkara-perkara yang di atas. Segala sesuatu tergantung kepada Tuhan. Hidup mati di tangan Tuhan. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Dalam keadaan senang jangan lupa, harta yang saudara dan saya punya hanya titipan. Dalam keadaan kita mengalami pencobaan, ingat, sehelai rambut yang jatuh pun Tuhan tahu. Jadi tidak ada alasan. Tuhan pasti mendengar doa orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendaknya. Ya, nanti saudara baca di dalam Yohanes 9 ayat 31 seperti sering saya katakan. Di ayat yang ketiga, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, seperti yang dikatakan Paulus, kehidupan lama kita sudah mati bersama dengan kematian Kristus. Maka kita yang sudah dibangkitkan bersama dengan Dia adalah manusia baru yang tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, namun hidup di dalam suasana kebangkitan Tuhan. Dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga memiliki kemampuan untuk mentaati dan melakukan kehendak-Nya. Bagi orang percaya dengan kondisi iman yang prima seperti ini, untuk mentaati firman-Nya tidaklah sulit. Seperti yang saya katakan tadi. Coba dibacakan Mas Subri. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4.
1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Ya, Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. ya, Perintah-perintahnya itu tidak berat. ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. iman kita. Ya. Orang yang mengalami kepenuhan dengan kepenuhan Kristus. Ya. Senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, senantiasa akan ada di dalam bimbingan Tuhan. Imannya tidak goyah dan goncang menghadapi segala tantangan. Dan iman itu yang mengalahkan dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya, apapun yang terjadi sekarang ini, ya, seperti firman Allah katakan, orang yang benar hidup karena iman percayanya. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa iman mengalahkan dunia. Oleh karena itu, kita mesti benar-benar memahami apa kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara menyanyikan mataku tertuju padamu, itu juga bukan mulutnya saja. Bukan hanya ketika di gereja. Menerapkan prinsip takut akan Tuhan. Di dalam pergaulan, di dalam bekerja, di dalam berniaga, berdagang. Prinsip takut akan Tuhan itu harus dilakukan. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti meluputkan kita dari celaka dan mara bahaya. Sebagaimana janjinya. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab yang istimewa bukan sekarang ini. Terpelihara sampai akhir virus corona. Bukan. Ya. Cari dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Ya. Kebenarannya bahwa siapa yang percaya, yang bertahan sampai kesudahannya, maka akan menerima kehidupan kekal. Hidup kekal di surga bersama Dia. Ini endingnya. Bukan sampai akhir corona. Bukan. Ya. Bukan. Tetapi sampai pada kesudahannya. Kelak Tuhan memanggil kita. Entah kapan. Tetapi kita sudah mendapatkan janji. Bahwa kita akan bersama Yesus di Firdaus. Amin. Yang lain-lain. Pemeliharaan selama kita hidup di dunia. Itu hanya menyertai hidup beriman kita. Menyertai hidup pengikutan kita kepada Tuhan. Mengikuti dengan benar, dengan setia, dengan tulus, hati yang tertuju kepadanya. Tuhan akan memelihara kita. Diberikan damai sejahtera sukacita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yang mengingatkan kami. Yang mengingatkan anak-anak-Mu. Dalam keadaan apapun juga. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bawah.
Sebab yang di atas adalah yang Engkau janjikan. Sehingga kami boleh menyelaraskan diri, hidup sebagaimana firman-Mu, mengejar kebenaran, mengejar kekudusan. Karena kami memiliki keyakinan, kalau kami hidup kudus di hadapan-Mu, kami akan terpelihara dengan ajaib selama kami hidup di dunia ini. Itu bukan tujuan yang utama Tuhan. Tetapi itu janji yang diberikan oleh Tuhan bagi siapa yang mengejar kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah, yang sedang melihat siaran online ini Tuhan. Tak terkecuali Tuhan, para pendengar-pendengar dan pemirsa yang lain yang mungkin bukan sidang jemaat GPTL Sade. Yang lemah dikuatkan, dibangkitkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Karena Tuhan adalah tabib yang ajaib. Yesus tabib yang ajaib. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang kekurangan dicukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami. Mengalir di dalam darah kami Tuhan. Sehingga firman Allah itu mendarah daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Memberkati bangsa negara kami Bapak. Dari Sabang hingga Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Memberkati Bapak Presiden Jokowi dan aparat di bawahnya. Jajaran sipil dan militer kepolisian. Dan aparat kesehatan. Di dalam menanggulangi virus corona. Dan dampak ekonomi, keamanan yang ditimbulkannya. Berikan hikmat untuk mengatur negara ini dengan baik. Bukan hanya sampai virus corona ini selesai, tetapi sampai kepada kesudahannya. Sehingga kami boleh bangkit sebagai bangsa yang kuat dan besar. Terima kasih Bapak di surga. Berkati Pulau Bali, karena kesejahteraan Pulau Bali adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Engkau memberkati sidang jemaat dan para pemirsa yang ada di rumah. Pada pagi hari ini terimalah berkat Allah yang dilimpahkan kepada saudara dan saya. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih anugerah, damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat. Amin. Tuhan Yesus berkati.